Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kelas nahwu kita. Kita masih sampai pada bab al-fa'il ya, aqsamul fa'il. Ya, coba kita scroll up sebentar. Nih. Fi'il nih, pembagian aqsamu al-fa'il wa anwa' adz-dzahir minha, ya pembagian fa'il. Ya. Fa'il kalau kita ngomongin fa'il, ya kan berarti itu ada pada jumlah fi'liyah, ya. Ada fi'il dan ada fa'il. Ya, aqsamul fa'il. Dan macam-macam fa'il yang dzahir. Fa'il itu dibagi menjadi dua, dzahir dan mudmar. Dzahir itu yang tampak, yang nggak perlu lagi ada apa namanya, yang sudah nggak perlu dijelaskan, sudah kelihatan. Qoma zaidun, ya qoma zaidun, wa yaqumu zaidun. Ya ini nih Rather qoma than fi'il, zaidun kita fa'il. Qoma fi'il madhi tepatnya, zaidun fa'il. Nah fa'il di sini, kata zaidun di sini fa'il yang zahir, yang jelas. Nah waktu itu sudah kita bahas. Wadzohir ala anwa' juga. Bahwasanya zohir itu ada macam-macamnya. Oke, yang tampak bisa mufrad, seperti kata Zaidun itu mufrad, tunggal satu. Bisa musanna, yaitu lebih dari satu, dua tepatnya. Musanna itu dua, au majmu', lebih dari dua. Jadi di dalam bahasa Arab, itu ada namanya mufrad, satu atau tunggal, musanna, dua, dan jamak. Jamak itu lebih dari dua. Bisa sebanyak apapun, asalkan lebih dari dua, dinamakan jamak. Majmu'an jamak. Dan jamak sendiri bisa jamak salim, maksudnya jamak mu'annas salim atau jamak mudzakkar salim. Dan juga bisa jamak taksir. Dan setiap ini pembagian mufrad, musanna atau jamak, bisa mufrad mudzakkar, bisa mufrad mu'annas, bisa musanna mudzakkar, bisa musanna mu'annas. Begitupun dengan jamak, jamak muadzakkar, jamak muannas salim. Begitu pula dengan jamak taksir muannas ataupun mudzakkar. Ya. Jadi di sini disebutkan seluruhnya adalah tsamaniyatu anwa', 8 macam. Kemudian juga selain dhohir yang tampak ya, dhohir atau muqaddar. Ya, fa'ilnya muqaddar, ya. Di sini disebutkan dan nih ya, demikian pula fa'il dhahir, i'rabnya bisa dengan dhammah yang nampak atau muqaddar. Ya. Biasanya ya kan, misalnya zaidun, dun itu kan dhammahnya nampak, ya. Ataupun bisa dhammah dengan dhammah, fa'ilnya dengan dhammah tapi dhammah muqaddar. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Oke ya. Normalnya kalau marfu itu selalu normalnya ya tandanya dengan dhammah. Oke, dia bisa selain dhammah apa? Waw, dengan waw misalnya. Waw itu untuk jamak mudzakkar salim. Seperti kata al-muslimuna. Al-muslimuna, jamak dari muslim, untuk jamak mudzakarnya al-muslimuna. Maka apabila fa'ilnya dengan dhammah. Atau dia musanna, al-muslimani, maka jamak apa namanya? Tanda marfu'nya yaitu dengan alif. Baik. Mohon dibacakan Mbak Risma, wa mithalu al-fa'ili alladhi. Yang ini wa mithalu Iya, alladhi. baik. Wa misalul fa'ili bukan, Mbak? Ya, Ya. Yang bawah ya, Mbak ya? Oh ya ya, yang ini ya, wa ya baik. mithalu al-fa'ili alladhi. Oh ya, iya ya. Wa misalul fa'ili alladzi i'rabuhu bil hurufin na Ya, bil bil dhammah hurufin al-muqaddarah. Yang ini Mbak, naibati. ini yang di screen, Yang yang di mana sih, Mbak? screen aku
Halaman 139. Wa Oh, misal Dhamma. al-fa'il Halaman berapa alladhi ini, Mbak? yu'rafu. Afwan. Iya, Eh, oh iya atasnya ya. Iya, iya, afwan. Wa misalul fa'ilil ladzi i'rabuhu bidhammatil muqaddarati iya, ma'al fi'lil madi. iya, Hadharal hadharal fata iya. wa safaral qadi wa Sanya agak aqo panjang ya. Dibiasakan jangan safar. iya Safarul qadi. wasafaro ya wasafarol qadi wa aqbala sadiqi wa Ya. ma'al fi'lil mudhari'i yahdurul fata wa yusafirul qadi wa yuqbilu sadiqi. Ya, ini adalah contoh apabila i'rabnya dengan dhammah muqaddarah. Ini sudah pernah kita bahas, insya Allah mudah ya, mudah untuk memahaminya. Ya kan, kalau dia zahir tampak nggak nampak kayak Zaidun, sudah nggak perlu kita bilang i'rabnya dia marfu, fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah, nggak perlu. Atau dhahirah dengan apa lagi, udah dhahirah, udah dia fa'il marfu dengan dhammah. Oke, kalau mau disebut dhammah dhahirah nggak masalah, ahlan. Oke ya. Nah, di sini untuk fa'il dia dicontohkan yang i'rabnya dengan dhammah muqaddarah seperti kalau dia fi'ilnya adalah fi'il madhi, hadara al-fata. Ini jelas ini adalah jumlah fi'liyah ya, dimulai dengan fi'ilnya fi'il madhi yaitu hadara. Al-fata kalau ada fi'il selalu ada fa'il, fa'ilnya al-fata. Al-fata fa'il selalu marfu'. Ya, ini kaidah yang selalu saya ulang-ulang. Fa'il selalu marfu'. Fa'il selalu marfu'. Nah, apabila di Eropi al-fatah, maka kita bilang fa'il marfu'. Marfu'nya dengan apa? Karena ini mufrad. Tadi kan jenis-jenis atau macam-macam fa'il, ada fa'il mufrad, ada musanna, ada jama'. Nah, ini mufrad, fatah itu mufrad. Kalau mufrad itu tandanya marfu'nya itu dengan dhammah. Nah, al-fatah, tanya ini kan dengan fathah ini. Ini kan tertulisnya fathah, bukan dhamma. Nah, walaupun dengan fathah, ya, tapi setelah taknya ini kan ada ya ini, ada ya-nya. Yang dilihat bukan taknya, tapi ya-nya yang nggak ada harokatnya ini. Ya-nya yang titik, ya seperti ya, tanda ya, tapi nggak ada titiknya, nggak ada titik duanya, dan nggak ada harokatnya. Itulah yang dilihat. Nah, ini sebenarnya tandanya harusnya dhammah. Tetapi ya, kita bilangnya dhammah muqaddarah ya. Agak kesusahan kalau kita bilang hadara al-fatayu, agak kesusahan. Hadara al-fata. Oke, al-fata fa'il marfu dengan dhammah muqaddar. Begitu pula dengan safaro al-qadi, ya, al-qadi, ya itu juga qadinya kita yang dilihatnya adalah ya-nya sebenarnya, ya, al-qadiyu, ya. Tapi lebih enak al-qadi, lebih ringan, ya. Dia al-qadi fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Iya, Kak, adiknya tolong di bawah sana, Kak. Begitu pula dengan akbala sodiqi. Sodiqi artinya temanku, ya. Sodiqi. Terus, Beng. Sebentar, maaf sebentar. Wa aqbala sodiqi. Sodiq, temanku. Nah, ini perlu diperhatikan. Setelah isim, kalau ada ya di sini, tanda kan ada titiknya tuh. Berbeda dengan sebelumnya al-fatah, nggak ada titiknya. Sodiqi, kalau al-qadi, ya-nya memang melekat pada al-qadi. Ya, melekat pada satu kata. Sementara sodiqi, itu sodiqun sama ya, takalim. Aku. Seperti bait, baiti. Kitab, kitabi. Sodiq, sodiqi. Oke. Nah, ketika ada seperti itu juga dibilang muqaddarah, ya. Muqaddarah. Ya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya sodiqi, fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Mudah-mudahan bisa difahami. Begitu pula dengan fi'il mudhari', yahduru al-fata sama fa'ilnya fata marfu dengan dhammah muqaddarah. Yusafiru al-qadi fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Yuqbilu sodiqi fa'il marfu dengan dhammah muqaddarah. Ya, baik. Nah, sekarang masuk kepada fa'il yang i'rabnya dengan huruf. Tadi kan sudah kita singgung, fa'il biasanya normalnya marfu'nya itu dengan dhammah. Dhammah itu harokat ya, harokat dhammah. Nah, ini fa'il i'rabnya dengan huruf. Naibah, an-naibah 'anil dhammah, pengganti dhammah.
Ya. Seperti apa? Seperti fa'ilnya kalau musanna atau apa namanya musanna mudzakkar, musanna muannas, ya kita bilangnya fa'il marfu dengan alif ya, dengan alif. Contohnya al-muslimani. Al-muslimu mufrad. Musannanya muslimani. Al-muslimatu untuk perempuan, muslimah perempuan, al-muslimatu mufrad. Musannanya al-muslimatani. Maka dalam hal ini apabila dia fa'il, fa'il marfu dengan alif. Ya, dengan huruf alif, ya dengan alif. Oke ya. Apabila jamaknya, nah jamaknya al-muslimuna, tadi ya al-muslimu satu. Musannanya muslimani, jamaknya muslimuna. Muslimuna jamak mudzakkar salim, marfu'nya fa'il marfu dengan waw. Oke ya. Yang dengan huruf. Begitu pula dengan apabila dia asmaul khamsah. Mudah-mudahan masih ingat dengan istilah asma al khamsah, nama-nama yang 5, atau asma usita, nama-nama yang 6 ya. Tetapi yang di sini di buku ini disebutkan asmaul khamsah, nama-nama 5. Contohnya seperti abun, akhun. Di sini hadara abuka. Abuka. Lihat ini, pakai waw. Abuka. Kanya ini merujuk ke kamu, ayahmu, ya. Yang dilihat adalah abu, ya, fa'il marfu dengan waw. Ya, jadi di sini bisa disimpulkan fa'il itu marfu'nya kebanyakannya dengan dhammah. Kapan dia dengan huruf? Apabila fa'ilnya dia ya musanna. Musannanya mau muannas atau mudzakkar itu fa'il dengan alif. Apabila jamak, jamaknya bukan jamak muannas salim, enggak. Jamak muannas salim itu pakai dhammah. Kalau jamak mudzakkar salim baru. Untuk jamak kan jamak ada 3. Mudah-mudahan diingat jamak ada 3. Jamak muannas mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Untuk jamak muannas salim dan jamak taksir itu marfu'nya dengan dhammah. Marfu'nya dengan harokat dhammah. Berarti yang pakai huruf mana? Yang jamak mudzakkar salim dengan waw. Al-muslimuna, al-mu'minuna, ya, al-munafiquna, al-kafiruna. Oke, al-mudarrisuna, ya, dan masih banyak contohnya dengan waw. Dan apalagi yang dengan huruf yaitu asma sita, asma khomsah. Ya, abuka, akhuka, hamuka. Oke, itu dengan waw. Ya, selain itu, selain itu fa'il marfu dengan dhammah selainnya. Oke ya? Baik. Kemudian kita masuk ke anwa al-fa'il mudmar. Kalau tadi yang zohir, sekarang yang mudmar. Mudmar itu domir ya, domir. Ini juga sudah kita singgung di pelajaran-pelajaran sebelumnya domir, dan ini perlu banget ya, perlu banget dihafal ya. Pernah kita kasih PR juga ya tentang domir ini ya. Ini disebutkan wal mudmar itsna asyar, dan mudmar itu ada 12. Contohnya seperti dorobtu. Dorob tu. Nah, tunya disebut domir. Tunya disebut domir. Tu itu merujuk ke aku. Doroba artinya mukul. Doroba kalau aku yang mukul, dorob tu. Tu. Oke. Dorob nah di sini ya kita yang mukul. Kami yang mukul. Baik. Dorob ta. Kamu laki-laki yang mukul. Dorobti, kamu perempuan yang mukul. Dorobtuma, kamu laki-laki berdua yang mukul. Bisa kamu perempuan berdua saja yang mukul, bisa. Dorobtuma itu berlaku untuk 2 orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Dorobtum, kalian laki-laki banyak yang memukul. Dorobtunna, kalian banyak perempuan yang memukul. Doroba, dia yang memukul, dia laki-laki. Dorobats, dia perempuan yang memukul. Doroba, mereka berdua saja. Ya, mereka berdua saja laki-laki yang memukul. Dorobu, mereka banyak laki-laki yang memukul. Dorobna, mereka laki-laki atau mereka perempuan banyak yang memukul. Ini sangat perlu dihafal karena nanti akan ke fiil-fiil yang lainnya. Misalnya fa'altu, katabtu, darostu, fatahtu, jalastu, ya. Kalau ini nggak hafal nanti akan kesulitan untuk menjadikan fiil-fiil yang lain
dijadikan domir ini. Oke ya. Baik. Nah, di sini langsung aja di sini. Nah, fa'il tadi ya, fa'il mudmar. Sekarang kami akan memberitahu engkau bahwa fa'il mudmar itu ada 12 macam. Ya. Nah, domir ya. Jadi intinya domir itu adalah kata ganti, ya. Kata ganti. Misalnya Muhammad memukul, ya. Dia, nah Muhammad kata gantinya adalah dia. Kita bilangnya doroba saja. Doroba. Ya, doroba siapa? Doroba huwa. Aku yang mukul, dorob tu. Oke? Jadi mudmar tuh artinya kata ganti. Nah, kata ganti itu dibagi 3. Oke, bisa ditulis. Waktu itu pernah saya tulis juga. Kata ganti atau domir, kata ganti itu dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama kata ganti mutakalim. Mutakalim itu artinya aku, untuk yang ngomong. Mutakalim artinya itu yang ngomong. Oke, yang bicara itu mutakalim. Ya, kata ganti mutakalim. Yang kedua, kata ganti mukhotob. Mukhotob itu yang diajak ngomong. Yang ketiga, kata ganti ghaib. Ghaib itu yang diomongin. Ya. Aku sama Mbak Arum, aku lagi ngomong. Aku bilang aku. Ya. Pas nanti. Yang mukhotob yang tak ajak ngomong yaitu Mbak Arumnya. Ya kan? Kamu loh Mbak Arum, kamu perempuan. Nah, pakai ti. Kalau aku tuh, ya, faal tuh, aku. Ya, ketika aku bilang ke Mbak Arum, faal ti. Kata ganti ghaib. Ghaib itu yang diajak ngomong. Aku lagi ngomongin, misalnya Mbak Sari, ya kan? Dia loh, ya. Dorobets, nah, dia lagi mukul. Dia tadinya mukul. Dorobets, dia perempuan mukul. Dorobets. Nah, itu kata ganti ghaib. Insyaallah bisa difahami dari sini ya. Dari 3 ini ya, kata ganti atau domir dibagi 3, kata ganti mutakalim, kata ganti mukhotob, kata ganti ghaib. Nah, kata ganti mutakalim di sini, ya kan, itu dibagi lagi menjadi 2. Oke, kata ganti yang lagi ngomong ini, ya, atau kita di sini disebutnya kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama itu mutakalim, ya. Atau di sini ditulisnya ada pula yang menunjukkan kata ganti orang kedua, yaitu mukhotob. Atau ada juga yang menunjukkan kata ganti orang ketiga, yaitu ghaib. Oke ya. Untuk kata ganti mutakalim atau kata ganti orang pertama dibagi menjadi 2. Oke ya. Ada kata ganti orang pertama tunggal. Tunggal itu berarti untuk ana, ya. Yang untuk ini kata ganti mutakalim yang pertama ini dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi 2, ya. Di sini kata ganti orang pertama tunggal, maksudnya untuk ana, untuk aku, ya, untuk ana, tunggal, dan lebih dari 1, ya. Kata ganti tunggal dan lebih dari 1, lebih dari 1. Paham ya? Maksudnya lebih dari 1 itu berarti kita, ya. Itu dibagi menjadi 2. Kata ganti mukhotob yang kata ganti orang kedua, ya kan? Itu dibagi menjadi 5. Masya Allah, dibagi menjadi 5. Oke, apa saja nanti kita sebutkan. Kata ganti ghaib juga dibagi menjadi 5. Jadi totalnya berapa? 2 tambah 5 tambah 5. Ada 12. Oke ya, makanya ini harus hafal banget ini. Untuk kata ganti, untuk domir ini harus hafal banget. Ya, karena percakapan kita sehari-hari ya ini, ngandelin ini sebenarnya. Ngandelin domir ini. Baik, Masya Allah. Baik. Nah, di sini disebutkan, bentar. Ini gimana ya? Nah, oke ya. Nah, di sini disebutkan famisal domir mutakalim wahid. Contoh dari domir mutakalim yang satu, bisa mudzakkar, bisa cowok,
bisa cewek mudzakkar, bisa juga muannas. Mau mudzakkar mau muannas, maka kita bilangnya menggunakan tu. Dorob tu, aku telah memukul. Ya, mau yang ngomong itu laki-laki atau perempuan pakai tu. Insya Allah bisa difahami ya. Dorob tu, fatah tu, daros tu, katab tu, jelas tu, sajad tu, solai tu, nim tu, ya, dan tu lain-lain berarti aku. Ya, aku mau laki-laki atau perempuan kita bilangnya tu. Ya, wa hafidtu, tuh aku telah menghafal. Hafidtu, wajtahadtu, ijtahadtu, ya aku telah bersungguh-sungguh. Ya, aku telah bersungguh-sungguh. Tuh pakai tuh. Ya, ini nggak boleh lupa. Dorobtu, hafidtu, syarabtu, ijtahadtu, dan tu yang lain. Itu menunjukkan kata gantinya aku mau laki-laki atau perempuan. Baik. Contoh kalau lebih dari satu, mutakalimnya lebih dari satu, muta'addid nih. Wa misal dhamir al-mutakallim al-muta'addid. Al-muta'addid itu berarti lebih dari satu, mau dua, mau tiga. Maka kita bilangnya bukan dorobtu lagi, tetapi dorobna, dorobna, hafidna, ijtahadna. Nah ini ada ini di sini disebut, ditulis kata ganti orang pertama yang berbilang, maksudnya lebih dari satu atau tunggal satu, tetapi untuk mengagungkan dirinya. Tetapi untuk mengagungkan dirinya. Maksudnya bagaimana ini? Dan menempati kedudukan orang banyak. Nah, subhanallah ya, subhanallah. Jadi sebenarnya pelakunya satu, yang mengerjakannya satu orang, satu aja. Tetapi karena mengagungkan, maksudnya tujuannya untuk biar bareng-bareng, ya, maka menggunakan apa namanya mutakalim untuk menggunakan mutakalim domirnya. Nah, contohnya yang untuk di Al-Qur'an, Masya Allah, Allah sendiri yang bilang inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, ya kan, inna anzalna, ya sesungguhnya kami loh, anzalna, kami loh yang menurunkan Al-Qur'an, anzalna, ya pakai anzal. Nah itu seharusnya kan untuk banyak, ya kan, nah seharusnya untuk banyak. Tetapi ini siapa yang menurunkan? Hanya Allah saja. Hanya Allah saja yang menurunkan Al-Qur'an. Tetapi ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengagungkan dirinya, mengagungkan diri Allah sendiri, ya kan? Dan Allah berhak untuk mengagungkan dirinya. Kalau kita nggak bisa mengagungkan diri kita, nggak boleh. Allah yang berhak untuk mengagungkan dirinya, Allah berhak untuk menyombongkan dirinya, ya karena memang punya kekuasaan mutlak. Oke, mengagungkan dirinya. Makanya pakai inna anzalna. Walaupun sesungguhnya yang menurunkan Al-Quran itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dibilang ya tunggal untuk mengagungkan dirinya dan menempati kedudukan orang banyak. Ya, insya Allah bisa difahami. Itu untuk domir. Jadi ada dua macam ya, domir mutakalim untuk apa namanya tunggal, apa namanya ya tunggal mufrad ya satu, ya mutakalim satu, atau muta'addid lebih dari satu. Kemudian domir mukhotob al-wahid, domir mukhotob yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong bisa satu orang, ya. Bisa satu orangnya bisa laki-laki, bisa perempuan, ya kan? Nah, kalau untuk laki-laki kita bilangnya dorobta, ta untuk anta, kamu laki-laki. Dorobta, hafidta, fatahta, jalasta. Ini jangan apa namanya, jangan dirubah-rubah ya. Kalau ta untuk anta, kamu laki-laki. Kalau tu untuk aku. Kalau na untuk kita, ya. Hafidta, ya kan? Istahadta, ta untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, dorobti, hafidti, istahadti, katabti, akalti. Untuk perempuan satu yang sedang kita ajak ngomong, ya kan? Ti. Jadi ada tu, ada ta, ada ti, ada na. Insya Allah bisa difahami. Nah, sekarang kata ganti orang ketua nih sudah. Sekarang yang untuk dua orang. Dorob tuma, hafid tuma, ijtihad tuma, ya dua orang, untuk dua orang. Yang saya ajak ngomong sekarang ada dua orang nih. Mau dua orang itu laki-laki atau dua orang itu perempuan atau dua-duanya mau laki-laki dan perempuan sama-sama kita bilangnya pakai tuma. Dorob tuma, hafid tuma, istahattuma, fatahtuma, katabtuma, ya, dan lain sebagainya. Apabila orangnya banyak, ya, mukhotob sama-sama yang aku ajak ngomong mukhotob, tapi banyak, ya, dan laki-laki, ini menggunakan dorobtum, hafidtum, wajtahattum, oke ya.
Tapi ada perempuannya, ya. Dilihat kalau yang laki-lakinya banyak ya tetap pakai dorobtum. Oke, hafidtum, istihadtum. Yang perempuan masuk di sini, ya. Baik. Kemudian mukhotob yang diajak ngomong tapi banyak perempuan, tapi perempuan banyak, maka menggunakan dorobtunna, hafidtunna, istihadtunna. Oke ya, tapi cuma untuk informasi saja di sini untuk percakapan jarang menggunakan jamak muannas yang ini. Dorobtunna jarang. Semuanya pakai mudzakkar ini. Dorobtum, hafidtum, katabtum, mau dia laki-laki atau perempuan untuk percakapan. Tapi di buku-buku ataupun di dalam Al-Qur'an ya, enggak. Pakainya kalau muannas salim memang pakai dorobtunna, tunna. Tunna semuanya. Bisa difahami dari sini ya? Baik. Kemudian untuk yang ghaib. Tadi kan ada 3 macam tuh. Yang kan domir. Ya dibagi menjadi 3. Mutakalim. Mutakalim dibagi menjadi 2. Kemudian mukhotob. Mukhotob dibagi menjadi 5. Sekarang ghaib. Ghaib pun dibagi menjadi 5 juga. Ya, yang pertama ghaib mudzakkar. Ya, wahid mudzakkar 1. Yang kita omongin 1 orang nih, laki-laki. Makanya kita bilangnya doroba, fataha. Nggak perlu ada embel-embel belakangnya, nggak perlu. Nah, doroba, fa'ala, kataba, jalasa, sajada. Oke, contohnya Muhammadun doroba akhahu. Muhammadun doroba akhahu. Muhammad telah memukul saudaranya laki-laki. Muhammad ini jumlah ismiyah nih, dimulai dengan isim yaitu Muhammad. Muhammad berarti mubtada. Karena jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Muhammad mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya doroba. Dorobanya berupa fi'il. Dorobanya berupa fi'il, jumlah fi'liyah. Doroba. Oke? Doroba ini udah, doroba akhahu ini jumlah fi'liyah sebenarnya. Ya, doroba. Berupa fi'il, fi'il madhi. Nah, kalau fi'il, fa'ilnya mana? Fa'ilnya bukan lagi Muhammad. Ya, kita bilangnya fa'ilnya nggak Muhammad. Fa'ilnya apa? Huwa. Fa'ilnya huwa. Domir mustatir yang tersembunyi. Domirnya kata gantinya tersembunyi. Mustatir huwa. Huwanya merujuk ke siapa? Baru merujuk ke Muhammad. Jadi salah kalau Muhammadun doroba fi'il. Fa'ilnya ya Muhammad. Enggak. Muhammadnya mubtada. Khobarnya doroba. Doroba sendiri adalah fi'il. Fi'il pasti ada fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah domir. Domir nih. Domir wahid mudzakkar ghaib. Domir ghaib. Oke ya, merujuknya yaitu huwa. Oke, insya Allah bisa difahami. Begitu pula dengan Ibrahimu hafidho tersahu. Ibrahim telah menghafal pelajarannya. Ibrahim telah menghafal pelajarannya. Ibrahimu hafidho. Ibrahim itu mubtada. Mubtada selalu marfu. Marfu'nya dengan dhammah. Khobarnya mana? Khobarnya hafidho. Hafidho. Berarti khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Berupa jumlah fi'liyah. Fi'il ada fa'il, fa'ilnya yaitu domir mustatir yang tersembunyi ya. Takdiruhu itu merujuknya kepada huwa. Oke, merujuk kepada Ibrahim di sini, huwa. Iya. Sama ijtahada juga, Khalidun ijtahada fi amalih. Khalid telah berusaha atau bersungguh-sungguh pada pekerjaannya. Sama ijtahada di sini fi'il madhi. Oke ya. Fa'ilnya yaitu domir. Oke ya. Domir takdiruhu, domir mustatir takdiruhu huwa, yaitu si Ibrahimnya itu. Oke ya. Contohnya yang muannas, dorobats. Nah, jadi tadi ada dorobtu, ada dorobna, ada dorobtah, ada dorobti, ada dorobtuma, ada dorobtum, ada dorobtunna, ada doroba saja, ada dorobats, dorobats itu untuk dia perempuan yang lagi kita omongin tapi perempuan satu, dorobats, ya. Dia ini loh si Mbak Sari itu loh Mbak Arum lagi telah mukul atau lagi makan atau lagi apa. Nah, lagi kita ngomongin, maka kita bilangnya dorobats, fatahats, akalats, seperti itu. Oke ya. Seperti contohnya Hindun dorobats ukhtaha. Hindun ya, Hindun nama perempuan telah memukul saudaranya perempuan. Lihat, dorobats. Dorobats itu adalah fi'il madhi, fa'ilnya itu adalah ya domir, ya domir ta ini. Ya, domir ta ini merujuknya kepada hiya, ya. Insya Allah bisa difahami. Contohnya wahafidhot, ya, ijtahadat, ya, dan lain sebagainya.
Ya. Kalau yang kita omongin, kalau yang lagi kita omongin adalah jumlahnya 2, ya, laki-laki, maka mau laki-laki atau perempuan, maka kita bilangnya dorobe, dorobe, ya, dorobe. Sebenarnya ada dorobata juga sih. Ini tapi disebutkan jadi satu ya. Dorobe. Tuh. Ini disebutkan misal domir isnain ghaiban mudzakkar kana au muannas doroba. Oh enggak, betul. Doroba untuk dua laki-laki yang kita omongin, ya kan? Jumlahnya 2 tadi menggunakan doroba, ya, enggak dibilang dorobat, enggak dorobta, enggak, tetapi doroba hanya dikasih alif saja. Kalau fataha, 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 sajada, sajada. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ada taknya, ya. Dorobata, omata, ya. Kalau untuk satu kan dorobats. Kalau untuk satu perempuan dorobats. Kalau dua perempuan dorobata, ya. Satu laki-laki doroba. Dua laki-laki dorobe. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami. Ya kan, ini niat. Al-Hindani qomata. Al-Hindani, dua Hindun, qomata, sedang melakukan, ya, mengerjakan wajibnya, PR-nya. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, untuk yang banyak, maka kita bilangnya dorobu, dorobu, ya, ijtahadu, ya. Nih, ar-rijalu dorobu a'da'ahum. Para lelaki telah memukul musuh-musuh mereka. At-talamidu hafidhu. Hafidhu itu telah menghafal, ya, atau mempelajari atau menghafalkan durusahum, pelajaran-pelajaran mereka. Ijtahadu itu untuk kalau para laki-laki banyak. Ghaib, ya, lagi yang diomongin ghaib, tetapi jumlahnya yang laki-laki dan jumlahnya banyak. Kalau untuk perempuan jumlahnya banyak. Hafizna, dorobna, ijtahadna, ya. Nih, an-nisa'u hafidna amanatihinna. Para perempuan itu loh telah menjaga amanah-amanah mereka. Ya. Jadi semuanya berjumlah 12. Ini harus dihafal ya, dan disebut dengan domir. Domirnya disebut dengan domir muttasil. Disebut dengan domir muttasil karena nanti ada domir munfasil. Ini domir yang kita pelajari tadi. Dorobtu, dorobna, dorobats, dorobata, ya. Itu namanya domir muttasil. Muttasil tuh yang nyambung. Tuhnya dorob tuhnya nyambung ke doroba kan. Nah, mutasil itu dorob tuma, ya, itu domir mutasil, ya. Mungkin sampai sini dulu, ini masih ada domir munfasil, nggak perlu dulu. Baik, kita cukupkan sampai sini ya PR-nya, ya. Atau kita bareng-bareng dulu, kita sebutnya dulu biar enak. Yuk kita tulis ya. Kita tulis domir dengan fi'il fa'ala. Ini pola fa'ala dulu ya. Fa'ala. Oke. Kita mulai yang paling gampang, mulai dengan domir mutakalim dulu. Anta. Maaf. Kita mulai dengan domir ghaib dulu. Huwa, untuk huwa. Huwa fa'ala. Ini pernah kita ini ya, tulis dulu ya. Huma fa'ala. Hum fa'alu. Hiya fa'alat. Tuh. Gimana ini ya? Nah, udah lah. Saya tuh pengen balik ini nggak bisa lagi ya Mbak Arum. Pengen balik ke tulisan yang saya tulis ini loh, kok nggak bisa ya. Diklik di situnya nggak bisa ya? Ini nggak bisa, keluar lagi gitu loh. Oh. Udah nggak apa-apa lah. Ulang lagi ya. Fa'ala, fa'alat, fa'ala, fa'alu,
fa'alat, fa'alata, fa- fa'alna, fa'alna. Ini fa'alna ya. Fa'alta, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kita pakai pola ini, ya kan? Ini harus dihafal ya, karena nanti benar percakapan semuanya menggunakan ini, ya kan? Pakai domir ini. Baik, mari kita baca bareng-bareng yuk. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'ala, fa'alat, Fa'alat, fa'alata, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'al, fa'alta, 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 fa'altuma, fa'altuma, fa'altum, fa'al, fa'altum, fa'alti, fa'al, fa'alti, fa'altuma, fa'altuma, fa'altunna, fa'altun, fa'altunna, fa'altu, fa'al, fa'altu, fa'alna. fa'alna. Ya, ahsanti. Untuk fa'altu, fa'alna yang terakhir ini domir mutakallim. Yang untuk dua terakhir, ya kan ini jumlahnya ada 14. Oke ya. Dua yang terakhir domir mutakallim. Oke, mutakallim itu yang ngomong. Fa'altu, aku tunggal satu yang ngomong. Fa'alna lebih dari satu. Oke, atau satu tetapi dimaksudkan adalah untuk mengagungkan dirinya, ta'zim. Oke, fa'altu, fa'alna. Oke ya, ada dua. Untuk yang domir mutakalim dari fa'alta, dari yang ini. Fa'alta sampai fa'altunna. Ya, dilihat kan ya. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ini domir mukhotob. Maaf, domir, ya domir mukhotob. Yang diajak ngomong. Domir mukhotob. Oke, domir mukhotobnya baik mau sendiri satu, fa'alta. Laki-laki. Dua, laki-laki, fa'altuma. Banyak, lebih dari dua, laki-laki, fa'altum. Fa'alti, sendiri satu. Yang kita ngomong, yang kita ajak ngomong satu doang. Fa'alti. Dua orang yang kita ajak ngomong perempuan, fa'altuma. Fa'altuma jadi sama ya. Fa'altuma mau laki-laki atau perempuan, kita bilangnya fa'altuma. Oke. Fa'altunna, perempuan banyak. Fa'altunna. Oke ya, perempuan banyak yang kita ajak ngomong. 6 sebelumnya fa'ala fa'alu itu domir ghaib, ghaib mudzakkar, mufrad mudzakkar, domir musanna mudzakkar, domir jamak mudzakkar fa'alu, kemudian domir muannas satu mufrad, domir musanna untuk muannas fa'alata, fa'alna, domir jamak muannas. Ini domir ghaib. Jadi 6 yang pertama ghaib, 6 yang kedua itu mukhatab, 2 lagi adalah mutakallim. Ya, tadi domir dibagi menjadi 3 kata ganti mutakallim, fa'altu fa'alna, mukhatab dari fa'alta sampai fa'altunna, yang ghaib dari fa'ala sampai fa'alna. Itu yang pada pembahasan sekarang. Nah, PR-nya jadikan ya pola fa'ala ini sajadah. Oke, atau kataba aja. Yuk, kataba plus darosa. Darosa plus akala. Ada 3 ya. Oke. Kataba, darosa, akala. Dijadikan seperti ini. Fa'ala, fa'alu. Ya, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Oke ya, darosa juga seperti itu.
Darosa, darosa, darosu, darosat, darosata, darosna, darosta, darostuma, darostum, darosti, darostuma, darostunna, darostu, darosna. Akala juga seperti itu. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Kataba artinya menulis, darosa artinya belajar, akala artinya makan. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.